Si Pitung adalah seorang pemuda soleh yang tekun beribadah. Aye mau belajar agama dan ilmu silat sama Kong Haji. Aye mau Kong Haji jadi guru Aye. Aye mau Kong Haji menerima Aye sebagai murid Kong Haji. Gimana menurut Kong Haji? Selain itu, ia dilatih silat selama bertahun-tahun oleh Haji Naipin. Ayo teruskan semangat, gerakannya diperbaiki. Ayo teruskan semangat, gerakannya diperbaiki. Sehingga ia menguasai ilmu agama dan ilmu bela diri sekaligus. Karena bakatnya dalam ilmu bela diri, kemampuan Pitung berada jauh di atas rata-rata para pesilat di kala itu. Tidak terasa waktu berjalan cepat, si Pitung menjelma menjadi sosok pemuda dewasa yang gagah perkasa. Ia mempunyai bekal ilmu agama dan pencak silat. Pada saat yang sama, penjajah sedang giat-giatnya mengeruk kekayaan alam. Tenaga rakyat diperas untuk kepentingan penjajah. Rakyat kecil banyak yang hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan kenyataan itu, timbul rasa iba di hati si Pitung, keberpihakan pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si Pitung. Si Pitung yang soleh terketuk hatinya untuk membela rakyat. Ia merasa iba menyaksikan penderitaan yang terus dialami rakyat kecil dan lemah. Sementara itu, para penjajah dan tuan tanah terus berkuasa dan memeras keringat rakyat. Mereka semua adalah para penguasa yang bergelimang harta. Harta kekayaan mereka, termasuk rumah dan ladang, dijaga oleh para tukang pukul bayaran dengan kemampuan bela diri yang tinggi. Kita bisa berpesta. Melihat keadaan yang timpang seperti itu, si Pitung merencanakan perampokan terhadap para penguasa dengan tujuan untuk membantu rakyat miskin dan lemah. Ia dibantu oleh teman-temannya, yaitu si Rais dan si Ji. Si Rais dan si Ji memiliki sikap yang sama dengan si Pitung. Kami siap membantumu, Pitung, ujar si Rais penuh semangat, yang kemudian tak kalah semangatnya diikuti oleh si Ji. Kemudian mereka menyusun rencana perampokan tersebut. Baiklah kalau begitu, mari susun rencana. Jika kita berhasil merampok, kita akan bagi-bagikan hasilnya pada rakyat kecil yang membutuhkan, ucap si Pitung dengan semangat. Lalu ia dan kedua temannya langsung mengatur rencana untuk merampok. Esok kemudian, ia dan teman-temannya merampok para penguasa itu.
Ya. Setelah mendapat hasil rampokannya, si pitung dan teman-temannya langsung membagi-bagikan hasil rampokannya pada rakyat miskin. Di depan rumah warga diletakkannya hasil rampokan tersebut. Kejadian itu tidak hanya sekali, pitung secara berulang kali melakukan perampokan tersebut dan membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Tentu saja lama-kelamaan kegiatan si pitung tercium oleh company. Para company dan tuan tanah menjadi geram dan ingin menangkapnya. Namun tak pernah berhasil karena si pitung dan kelompoknya bukanlah orang-orang sembarangan. Sulit sekali menangkap si pitung. Dia kebal dan ilmu bela dirinya tinggi. Mereka memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Sulitnya menangkap si pitung bagi company disebabkan ia memiliki ilmu silat, pandai bela diri, dan kebal. Sebab kabarnya tubuh si pitung kebal terhadap peluru. Di samping itu, orang-orang merasa si pitung adalah orang baik yang banyak membantu rakyat miskin, sehingga mereka tidak mau mengatakan di mana keberadaan si pitung. Setiap kali para company dan orang kaya yang dirampok membujuk atau bahkan memaksa rakyat untuk mengatakan keberadaan si pitung. Di mana si pitung? Beritahu saya, katakan. Awas kalau kamu tidak mau memberitahu saya. Ayo, di mana si pitung? Katakan, ayo. Company melakukan berbagai cara untuk menangkap si pitung. Mula-mula dibujuknya orang-orang untuk memberi keterangan dengan iming-iming hadiah cukup besar. Kalau usahanya gagal, tidak segan-segan company memaksanya dengan kekerasan. Katakan atau kau kutembak. Company terus berusaha mencari keberadaan si pitung dengan mengiming-imingi jabatan dan hadiah. Jika tidak berhasil, company tidak segan-segan berlaku kasar. Cepat katakan pada saya, di mana si pitung? Di mana si pitung? Dan teman-temannya, gerombolannya mana si pitung? Katakan pada saya, kamu mau saya siksa? Hah? Di mana si pitung? Di mana? Namun mereka tak mau menjawabnya. Akhirnya mereka disiksa dan terus disiksa dengan sangat kejam. Dengan siksaan yang berat, akhirnya para company itu mendapatkan informasi di mana si pitung berada, juga rahasia kekebalan tubuhnya terhadap peluru. Para company itu pun berhasil menyergap persembunyian si pitung dan teman-temannya. Namun informasi tentang rahasia kekebalan tubuh si pitung sudah diketahui company. Si pitung dan teman-temannya tak tinggal diam. Mereka pun melawan sekuat tenaga. Si pitung, pahlawan rakyat kecil itu, ditembak berkali-kali dengan peluru emas. Akhirnya,
Si Pitung gugur sebagai pahlawan pembela rakyat jelata.